warahmatullahi taala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah bi niyatina as-salihah. Annallaha al-karim yuyassiru lana al-yusra wa yujannibuna al-usra wa yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda. Wa ala kulli niyatina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mawjudati min dhulmatil 'adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan 'ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil ma'ad. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin alladhi awdaha lana mahajjatahu ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidzah, para muallimin, para mudarrisin, segenap takmir dan pengurus Masjid Jami Riyadhus Shalihin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini di tempat yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua pun hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat nikmatnya, hidayah inayahnya, kembali malam hari ini istiqomah mudawamah kita dapat kita amalkan. Kita sedang dianugerahkan oleh Allah kegembiraan, kesenangan dengan ibadah kita dan janji-janji kegembiraan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majlis zikir, di majlis ilmu semacam ini. Dan lebih menggembirakan lagi Bapak-bapak, saudara sekalian, ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Maka malam hari ini barangkali saya terlebih dahulu tidak langsung pembahasannya kepada kitab Fathul Qarib ya. Mungkin kita saling mengingatkan di antara kita, atau mungkin memantapkan kembali amalan-amalan saleh kita yang biasa kita amalkan di bulan ini Pak, dari tahun ke tahun gitu ya. Karena memang di bulan Dzulhijjah kembali kita berada di suatu bulan yang banyak syariat Allah Subhanahu wa taala secara khusus tidak bisa dilakukan di bulan-bulan lain. Seperti Ramadan misalnya, puasa wajibnya tidak bisa di bulan lain. Tarawih
Tarawihnya tidak ada di bulan lain. Idul Fitrinya pun tidak bisa di waktu lain. Zakat fitrahnya pun juga tak bisa di bulan lain. Demikian pula Dzul Hijjah, ya, ada puasa Arafah, itu tidak bisa di bulan lain. Mulai daripada tarwiyahnya itu tidak bisa di bulan lain. Apalagi Idul Adhanya dan termasuk kurban, tidak bisa di bulan lain, di waktu lain. Oleh karena apalagi haji sudah sangat jelas dikatakan oleh Allah, Ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lum. Haji itu berada di bulan-bulan yang telah ditentukan. Dari berangkatnya dari bulan Syawal atau mungkin ihramnya itu bisa dari Syawal bagi haji tamattu, ya. Kalau ifrat sangat berat, ya, Iran, ya, tidak mungkin. Maka sekali lagi ada syariat-syariat dalam agama kita di bulan haji ini secara khusus. Oleh karena Bapak-bapak saudara sekalian, bulan Dzul Hijjah diciptakan Allah dengan keutamaannya. Kalau dari pertama tanggal 1 dan seterusnya siang harinya, kita maklum hadis Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam. Pada saat itu Nabi SAW bersabda, yang di hari-hari ini, Pak, di hari-hari 10 awal Dzul Hijjah ini, Nabi bersabda, tidak ada dari hari-hari yang amal soleh apa saja lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding 10 ini. Nah, 10 ini berarti ya al-ashrul awail min syahri Dzul Hijjah, 10 awal dari Dzul Hijjah. Maka ta'lim kita saja malam ini beda dengan yang lalu, Pak, sebelum masuk Dzul Hijjah. Karena paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan belanja, mengeluarkan belanja tiap hari terhadap keluarga kita misalnya berbeda. Itu amal saleh. Puasa apalagi, itu amal saleh, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Bapak saudara sekalian rahimakumullah, ya, tentang puasa terlebih dahulu Bapak Ibu, paling tidaknya memang dari besok ini, Pak. Kalau bisa dari besok, kalau sudah dari kemarin-kemarin ya taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah. Bagus sekali. Tapi paling tidaknya ini dari besok, ini hari Kamis, jangan berhenti sampai Ahad. Ya, 4 hari. Ini kita mengamalkan hadis di atas hadis. Ya, hari Ahad besok itu kita Arafah. Kita ya harinya hari Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah. Karena Idul Adha kita hari Senin, ya. Ini cukup menggembirakan di bulan ini Bapak-bapak sekalian, karena barengan dengan Muhammadiyah itu, ya. Masya Allah, nikmat kalau sudah begini, ini nikmat ini. Sekalipun wallahu a'lam cuma kebetulan barangkali, ya. Pokoknya kalau udah bareng begini kita bersatu, kita tidak pecah belah, kita tidak bercerai-berai, gitu ya. Masing-masing ini nikmat, Pak. Satu negara, ya, satu Idnya itu satu. Tapi tahun akan datang kalau selagi masih seperti sebelumnya ini, ya wallahu a'lam. Kemarin awal Ramadan, akhir Ramadan ada 2, ya. Nah, ini Dzul Adha, Masya Allah kita barengkan ini, Pak. Tetapi yang akan berbeda itu antara kita dan Makkah. Nah, itu beda. Ini sekarang di Makkah itu Idul Adhanya Ahad, hari Minggu, Pak. Ya, Arafahnya di sana itu Sabtu, kita hari Minggu. Dan ini mari kita saling mengingatkan di antara kita. Besok hari Sabtu dan hari Minggu itu jangan berontak, jangan goncang pikiran kita, dan jangan ragu-ragu dengan ibadah puasa yang kita lakukan.
Karena sekarang ini untuk tahu bahwa di sana itu sedang wukuf itu sudah gampang, Pak. Medsos kita, ya kan? Besok hari Sabtu kita bisa lihat langsung live. Mereka saudara-saudara kita sedang wukuf di Arafah. Tetapi mulainya karena di sana zuhur, mereka di sini sudah jam 5-an sore. Jam 5 sore buka HP kita live itu wukuf Arafah, kita tahu. Akhirnya kita mengatakan, loh, kok ini udah Arafah, kok kita masih tarwiyah? Besoknya hari Ahad kita bisa live Masjidil Haram jam 11. Kita bisa lihat di sana sudah takbir, di sana sudah subuh, di tengah mereka takbir. Artinya sudah Idul Adha. Maka Bapak Saudara sekalian, nah ini jangan goncang pikiran kita ini. Loh, saudara kita di sana sudah Idul Adha, kenapa kita masih puasa, gitu kan? Saudara kita di sana sudah haram puasa, karena udah Idul Adha, kita masih sunnah puasa. Ini bagaimana ini? Tidak, Bapak Saudara sekalian. Pertama, kalau kita ikut pemerintah di suatu negara, suatu negeri, suatu negara, mohon maaf, saya bukan orang pemerintah ya. Tapi kalau pemerintah benar, mari kita dukung, kan begitu kan? Tapi kalau pemerintah tidak benar, gak sejalan dengan Islam, orang Islam tidak akan pernah mendukung, pasti begitu, Pak. Apapun. Tapi di lempengan penentuan tanggal Idul Fitri, awal atau awal Ramadan, akhir Ramadan, dan termasuk Idul Adha ini, oh ini pemerintah masih bisa diikuti. Karena mereka itu mengajak para ulama, mereka itu meminta pendapat para ulama, keputusan-keputusan para ulama, oh masih bisa diikuti, Pak. Dan mengikuti pemerintah itu ayat Allah dalam Al-Quran, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah pun ada hadis, ya. Jadi dalam hal ini kita masih bisa, Pak. Kemudian demi persatuan, kalau sudah ikut pemerintah pasti bersatu kaum muslimin, Pak. Nah ini sebenarnya kalau sudah ingat persatuan itu, ini wajib hukumnya. Sumber pemecah belah itu haram, itu dosa. Tapi kalau yang satu ikut ini, satu ikut pemerintah, satu malah ada yang bersikeras maunya ikut Makkah. Ada jamaah yang semacam itu, Pak. Beberapa majelis taklim di beberapa hari ini saya temukan itu. Seharusnya yang lebih bagus, lebih enak itu ya kita ikut Makkah. Oh, nggak bisa. Ya kalau antara sini dan Makkah, kalau seandainya Makkahnya itu sejauh Malaysia, ya mungkin, Pak. Negara tetangga, ya, itu masih mungkin. Nah ini jauh, berbeda 4 jam lebih. Jadi kita melihat bulan di sini maghrib terbenam, di sana masih jam 2. Ya, di sana masih sekitar jam 2 siang. Kita bulan belum kelihatan misalnya, Pak. Maka kita istiqmal. Akhirnya tidak bisa dijadikan tanggal. Nah, begitu 4 jam kemudian terbenamnya matahari di sana melihat bulan itu sudah tinggi. Sudah bisa tanggal 1. Ya sudah, akhirnya duluan di sana, kita belum. Nah itu dibenarkan yang demikian itu. Yang penting di sana duluan, kemudian kita belakangan, itu benar. Atau memang bisa bareng, bisa. Jadi kalau bareng atau kita belakangan itu mungkin, dua-duanya bisa, dua-duanya mungkin. Ya tidak mungkin tuh kalau kita duluan. Kalau kita duluan dari sana, nah bulan mana ini yang dilihat ini? Nggak tahu. Nah ini kalau nggak pernah terjadi kayaknya selama ini, Pak. Ya, jadi sekali lagi tentang puasa Arafah kita itu besok jangan berontak, jangan tidak tentram pikiran kita. Yakin apa yang kita lakukan itu dibenarkan oleh Allah. Kemudian karena kita ikut pemerintah, maka andai kata salah, sebagai makmum salah itu ya nggak salah, apa nggak ada salahnya kita. Kalau seandainya nggak benar, yang tanggung jawab siapa? Ya pemerintah, Pak. Ya sudah, kita sebagai makmum, sebagai orang yang ikut nggak pernah disalahkan. Mereka yang tanggung jawab. Alhamdulillah, itu pertama. Yang
kemudian teringat puasa ini, hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan satu hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, ya, yukaffiru sanatal madiyah, atau di sini shaum yaumi arafah yukaffiru sanatan madiyah wa sanatan mustaqbilah. Ada sanatan baqiyah, ada sanatan mustaqbilah. Ya, puasa Arafah itu diampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Mari kita kaji, Pak. Setahun yang lalu dosa diampuni oleh Allah. Kalau ditanya kira-kira 1 tahun yang lalu pernah dosa nggak? Ada dosa nggak kira-kira? Allah rasanya tidak kehitung, Pak. Tapi pastinya dosa-dosa kecil, betul tidak? Ada. Kalau dosa besar nggak mungkin. Hanya ketergelinciran, ketidaksengajaan, dosa-dosa kecil. Ya. Tetapi sekalipun kecil, kalau sering, gimana? Ya jadi besar juga, Pak. Kecil kalau banyak ya jadi besar juga. Ditumpuk masalahnya. Ya. Al-musirru bis-shaghair yajurru ilal kabair. Jadi orang yang terus-menerus dengan dosa kecil, ya itu lama-lama menjadi besar. Nah ini dengan hanya puasa 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setahun yang lalu, Masya Allah. Makanya hari Ahad besok jangan sampai tidak. Malam Ahadnya sahur. Nah, bahkan yang bagus dari tanggal 8 Arafah, Tarwiyah, dikatakan man shoma yaumit tarwiyati atahullahu thawaba sabri ayyub. Kalau puasa dari hari tarwiyah, hari Sabtunya besok itu, Allah akan berikan pahala kesabaran Nabi Allah Ayyub alaihi salam ala bala'ih, terhadap bala yang diuji oleh Allah dengan sakit dan penyakit sekian tahun, sekian lama, diberikan kepada orang yang puasa di tarwiyah di hari Sabtu. Kemudian lebih baik lagi di hari Jumat supaya mencapai 3 hari. Dan ada hadis kalau dari hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Hurum termasuk Dzulhijjah ini, maka Allah akan mencatat baginya ibadah 900 tahun. Ya Allah, ya. 900 tahun, Pak. Kalau dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, ya sudah. Makanya saya katakan, insya Allah besok ya malam ini sahur kita. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Allah, amin. Malam ini sahur terus sambung sampai Ahad 4 hari. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu ada 2 hadis. Yang pertama, 3 hari itu mencapai 3 hari itu 900 tahun ibadah. Di hari Sabtu berbarengan dengan hari Tarwiyah, kesabaran Nabi Ayub, diberikan pahalanya oleh Allah. Sambung ke Ahad itu Arafah. Luar biasa. Kita mengamalkan hadis di atas hadis, Pak. Puasa 4 hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua. Iya, jadi malam ini sahur nanti sampai malam Ahad itu seperti bulan Ramadan aja ya. Seperti bulan Ramadan, Pak. Sampaikan kepada keluarga, famili di rumah. Ya, mulai besok, Masya Allah, bayangkan betapa panjang umur kita. Hanya 3 hari menjadi 900 tahun. Oh, ya. Apalagi sambung Arafah, kecuali mereka orang haji, itu khilaf ulama. Yang puasa Arafah ada yang tidak usah, mereka orang haji, tapi masih ada yang membolehkan. Ya, jangan mereka orang-orang haji tidak usah. Kenapa? Karena mereka memang asli wukuf di Arafah. Masya Allah. Ya. Bahkan ada riwayat di sini, wa man shoma yauma arafata atahu Allahu thawaban mithla Isa alaihi salam. Orang yang puasa Arafah itu Allah berikan pahala seperti pahala yang pernah diberikan kepada Nabi Isa. Sebanyak apa yang diberikan kepada Nabi Isa diberikan oleh Allah pada orang yang puasa Arafah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu Arafata nasyarallahu rahmatah." Kalau masuk di hari Arafah,
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebarluaskan rahmatnya, ya, menyirami rahmatnya, meratakan rahmatnya dalam kehidupan umat manusia. Maka apa yang terjadi? Falaisa bi yaumin aqsara itqan minhu. Tidak ada suatu hari yang lebih banyak pembebasan orang dari siksa dibanding hari Arafah itu. Wa man sa'ala Allah fi yaumi Arafah hajatan min hawaijid dunya wal akhirati qadaha lahu. Siapa orang yang di hari Arafah itu memohon kepada Allah dengan hajatnya, keperluannya, kepentingannya, min hawaijid dunya wal akhirah, dari hajat-hajat dunia dan akhirat, qadaha lahu. Ya, Allah akan memberikan, ya Allah mengabulkan hajat tersebut jika doa itu di hari Arafah. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang khusus lagi adalah kurban. Nah, dengan kurban ini rahimakumullah, ya, kita sudah dari tahun ke tahun, ya Allah, menggembirakan sekali. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masih ada pertanyaan di sana sini itu Pak. Kemarin itu ada pertanyaan, ya, ibu itu di majelis lain. Kenapa kok setiap tahun korban itu? Bukan kalau kita sudah korban ya sudah. Mungkin berpikirnya seperti akikah, ya. Kalau akikah memang seumur hidup sekali. Kalau korban tidak. Memang kalau mampu ya setiap Idul Adha. Dan kalau mampunya ini yang harus jujur kita. Makanya dikatakan, ya, kalau dalilnya sangat jelas, ya, itu sebenarnya sunnah muakkadah. Bahkan kalau Imam Maliki mewajibkan bagi yang mukim. Jadi orang bukan musafir wajib korban seluruhnya. Ada ini pengikut Imam Maliki, ada ini Pak. Hah? Berarti wajib itu. Iya. Ya cuman kadang-kadang kalau berat itu dipilih-pilih Pak. Giliran sholat ikut Imam Maliki supaya nggak kurut, gitu kan ya. Giliran korban ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sunnah muakkadah. Ya tidak begitu ya, silakan. Kalau pengikutnya ya ikut. Wa dhahaba Malik rahimahullah ila wujubiha. Oh, Imam Hanafi yang mewajibkan bagi orang mukim. Ya, orang-orang mukim ini itu kalau memang ya, seperti kita ini mukim namanya, bukan musafir kan kita. Abu Hanifah itu mewajibkan, tapi mukim. Kalau Imam Maliki tidak, pokoknya siapapun kita orang Islam wajib kurban. Begitu Imam Maliki. Wah, ya saking memang kuatnya perintah daripada kurban itu. Ya kalau yang dihukumi sunnah, misalnya ketika Nabi SAW bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Sunnah di sini ya. Saya diperintahkan berkorban, itu sunnah bagi kalian. Kalau Nabi jadi wajib. Ya, kemudian Nabi pernah bersabda, hadis Ad-Darqutni, "Kutiba alayya nahru wa laysa biwajibin alaikum." Diwajibkan kepadaku korban, tapi tidak wajib kepada kalian. Ya, ini sunnah itu. Nah, ini yang diambil pendalilnya oleh Imam Syafi'i. Kemudian perlu diingatkan, ya, hanya sekedar mengingatkan, ya, sejak tanggal 1 kemarin, hari Sabtu itu, kalau sudah niat kurban, maka falyumsik an sya'rihi wa adfari. Enggak boleh cukur rambut, enggak boleh potong kuku. Ya, itu falyumsik, berbahasa menahan. Sebaiknya semacam itu, Pak. Makanya kalau dari bulan Dzulqa'dah itu sudah niat, nah pokoknya nanti Idul Adha saya kurban, segera potong kukunya sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, kalau belum sempat, nah ini sebaiknya nahan ini. Nah, ya, termasuk saya ini udah telat ini rambutnya, ini mah udah susah ini ya. Udah masuk Dzulhijjah. Ya, tapi idza arada ahadukum an yudhhiya, kalau sudah ada niat pasti positif dia memang korban. Tapi kalau datang niatnya di tanggal 5 misalnya, dari tanggal 1 belum niat korban, belum ada rezeki, katakanlah begitu, belum cukup. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4 ya masih boleh cukur rambut, boleh kuku, boleh. Begitu tanggal 5 ternyata
rezeki, saya bismillah ini bisa korban ini. Ya sejak tanggal 5 itulah fal yumsik an sya'rihi wa adfari. Nah, boleh lagi dia cukur rambutnya. Bukan cuma rambut kepala ya, semua rambut Pak. Di badan kita itu. Nah, terus ditanya kenapa? Apa hubungannya dengan korban? Ya, dan di sini suka ditanya, rambut di sini apa rambut kita, apa rambut binatangnya? Kuku di sini kuku kita, apa kuku hewannya? Enggak, kitanya manusia. Karena di sini disebutkan lil muhrim atau lil ihram. Kan musim haji, di sana saudara kita haram potong kuku, potong rambut ketika ihram. Betul tidak? Sedangkan ihram mereka sudah ada dari bulan Syawal. Bagi mereka yang ifrat, yang kuat, di bulan Syawal itu pakaian ihram. Wah, ini Masya Allah berlipat-lipat ganda pahala hajinya. Kalau mampu semacam itu sejak datang ke sana. Nah, kita di sini hanya sekedar dianjurkan menahan, jangan potong rambut, potong kuku untuk yang berkorban. Untuk yang berkorbannya. Nah, ini hadis Nabi SAW. Kemudian memang betul Rasul sekalian dikatakan idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda 'anil kulli haqqas sunnati. Kalau seandainya dalam satu keluarga ahli baitin, satu keluarga itu hanya bisa melakukan wahidin, salah satunya saja, atau mungkin patungan keluarga ini bisa beli kambing saja, satu saja, ta'adda 'anil kulli haqqas sunnati, maka itu semuanya itu sudah mendapatkan hak daripada sunnah. Artinya paling sedikitnya korban satu keluarga itu satu kambing, boleh Pak. Mau satu keluarga mau 9 orang, mau 11 orang, saya patungan aja itu, anak-anaknya patungan semuanya itu keluarga itu ya. Oh, bisanya cuma beli kambing satu. Cuma tolong dalam hal ini jujur. Ini alal aqalli, paling tidak. Kalau afdolnya bukan begitu, satu kambing satu orang. Ya kalau rumah tangga itu 9 orang, mestinya 9 kambing. Atau mungkin sapi kalau sampai dia 7. Ya. Hadirin rahimakumullah ya. Nah, terus ya. Nah, ini ahli sunnah. Walau taraka ahlu baitin kuriha lahum dzalik. Saya katakan, Imam Syafi'i mengatakan, kalau satu rumah tangga itu tidak ada satupun yang korban, atau mereka tidak mau patungan itu, ya, saweran itu nggak mau dia, kurihat, semua dimakruhkan, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun belum sampai kepada hukum haram. Tapi kurihat, jangan sepele dengan makruh, dengan kurihat, Pak. Ini kadang-kadang orang dengan sunnah sepele, dengan makruh sepele. Cuma makruh gak dosa dilakukan. Cuma sunnah gak dosa akhirnya ditinggalkan. Termasuk Idul Fitri, Idul Adha. Coba ada gak yang menemukan yang entah siapa Pak, Idul Fitri itu gak sholat Id, Idul Adha tidak ikut sholat Id? Ada tidak? Ada Pak. Kalau ditanya cuma sunnah katanya. Orang yang menyepelekan sunnah, tunggu saatnya dia akan sepele terhadap wajib. Dan siapa yang menyepelekan makruh, tunggu saatnya dia akan menyepelekan haram. Tapi siapa orang yang hati-hati dengan sunnah, dia pasti hati-hati dengan wajib. Betul. Siapa orang yang mementingkan sunnah, pasti dia lebih mementingkan wajib. Nah, ini yang penting Pak. Hadirin rahimakumullah. Walil imami an yudhhiya 'anil muslimina min baitil mal. Bagi seorang imam, pemimpin. Imam di sini bukan imam salat ya, pemimpin. Kalau di kita ini Pak Lurah, Pak Camat, itu lil imam. Bapak Wali, Gubernur, dan seterusnya sampai pemimpin negara tertinggi, pemimpin para menteri itu. Nah, itu an yudhhiya 'anil muslimin. Sunnah bagi mereka itu dianjurkan supaya kurban untuk kaum muslimin di wilayahnya. Wah, bagus sekali kalau ada Pak Lurah. Ada Pak Lurah nggak di sini Pak? Pak Lurah ngaji nggak di gereja? Pak Camat ada nggak?
camat semua barangkali Pak. Oh iya, camatnya calon mati ya. Iya, kalau itu ya semuanya Pak. Ya, iya. Nah itu dianjurkan supaya potong sapi untuk kaum muslimin di wilayah kelurahan itu yang tidak bisa kurban. Masya Allah, kalau ketemu pemimpin semacam ini, Masya Allah, angkat dia, dukung dia. Masya Allah, itu pemimpin yang akan menyelamatkan. Begitu sangat memikirkan umat di wilayahnya. Betul? Banyak ya, di negara kita ini banyak yang demikian. Menteri itu kurban, presiden itu kurban, ya. Cuma dia mudah-mudahan ikhlas. Yang ngeri itu dengan pamer dan riaknya, Pak. Begitu sudah sapi pemimpin diekspos, disiarkan, pakai harganya disebut lagi. Yo, sapi nomor sekian adalah dari Pak Wali dengan harga, dari Pak Menteri ini dengan harga 75 juta rupiah. Wah ya, ini kira-kira kalau ada semacam itu apa ini? Ngeri nih Pak. Iya ya, tapi ini bukan soal itu tanggung jawab masing-masing. Mudah-mudahan ikhlas diterima oleh Allah. Nah ini Pak, ini seharusnya dalam hukum fikihnya semacam itu. Nah kemudian wala yajuzu lil mayyit. Nah boleh korban itu atas nama mayyit, orang yang sudah meninggal, almarhum. Kalau saya memahami begitu di sini Pak. Alal ashah, dengan pendapat yang paling sah, paling sahih. Illa an yusiya biha, kecuali ada wasiat. Ya jadi kalau sapi ini kita beli sapi, beli kambing, ini Pak saya korban atas nama almarhum. Loh, ini aneh ini kalau begini Pak. Loh, korban kok atas nama almarhum, itu kan almarhum bisa korban. Hah? Ya kalau almarhum bisa korban beli sapi, Pak, hidup lagi berarti dia. Bukan, kalau soal pahalanya ya silakan niat sebanyak mungkin untuk para almarhum, ya bagus Pak. Jadi bagaimana atas namanya? Mungkin ada bahasa lain ya, ada cara yang lain, Allah alam. Kalau ada silakan, tapi yang penting tidak keluar daripada nas ini Pak. Tidak keluar dari nas ini. Sapi nomor 10 atas nama keluarga. Jadi keluarga orang yang hidup atas namanya. Betul tidak? Yang pahalanya semoga Allah sampaikan kepada, silakan 1 almarhum, 2 almarhum, 3 almarhum, itu silakan. Jadi kadang-kadang kok atas nama almarhum, saya nggak paham kalau itu Pak. Saya nggak tahu itu kalau ada kitabnya seperti apa pembahasannya kalau itu ya. Nah di sini lihat itu sangat jelas, wala yajuzu anil mayyit, bukan alal mayyit tapi anil mayyit. Ya, alal asal illa an yusir, kecuali ada wasiat. Lain, wasiat itu menjadi wajib Pak. Ya bulan Dzulqa'dah meninggal, dia wasiat, tolong nanti Idul Adha anak-anakku, cucuku ambil sebagian harta saya, belikan 4 sapi yang salah satunya untuk Masjid Riyadhus Shalihin. Wah, itu wajib, itu ahli warisnya. Dan bilang sama panitia, ini wasiat Pak. Ini kurban, ini wasiat dari kakek saya. Nah, pada saat menyembelih, wasiyatan li, Allahumma inna hadza minka wa ilaika wa taqabbal udhiyatahu wasiyatan li wa taqabbal hadhihi al-udhiyah wasiyatan li, sebut Pak. Wasiat daripada. Nah, itu silakan. Untuk mayit itu harus memang ada wasiat. Kalau seandainya dia hidup kan dia sendiri. Iya kan? Iya, dia sendiri karena dia memang sudah niat. Nah di sini Bapak-Bapak sekalian, ya jangan kita ya keliru niatnya di sini Pak. Kemudian yang perlu dibahas lagi, bahas wa'lam anna mawdi'al udhiyati al-intifa. Ketahuilah bahwasanya kurban itu adalah untuk manfaat, untuk semua dari hewan kurban itu dimanfaatkan. Itu pertama dulu, al-intifa bihi.
Oleh karena fala yajuzu bai'uha, maka si pengorban atau panitia sebagai pelaksana itu tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban itu. Bal wala yabi'u jilduha, yang banyak ini. Bahkan tidak boleh dijual kulitnya. Ada yang jual kulit kadang-kadang. Ya, baik, hati-hati. Mari kita bahas. Wala yajuzu ja'alahu ujratan lil jazzar. Maka kulit-kulit itu tidak boleh dijadikan upah bagi tukang cincang, tukang jazzar itu tukang daging. Iya, apa namanya? Jagalnya itu, Pak. Enggak boleh itu sebagai upah. Upah itu sama dengan bayaran. Wa in kana tatawwu'an, sekalipun kurbannya itu adalah tatawwu, karena orang kurban itu ada nadar, ada wasiat, ada tatawwu, begitu kan? Kalau nadar, wasiat sebenarnya tidak boleh ikut, nadar tidak boleh ikut makan. Tapi kalau tatawwu disunahkan ikut makan orang yang kurban maksudnya. Ya. Bal yatasaddaqu bihil mudahhi, tetapi semua pengorban ini harus disedekahkan. Au yattakhidhu minhu ma yantafa'u bihi, atau memang dari tubuh korban itu, dari badan hewan korban kita itu dimanfaatkan. Mungkin min khuffin, khuff itu artinya sendal, sepatu. Jadi kulitnya dibuat sepatu. Au nalin atau sendal, au darwin. Darwin itu kalau zaman dulu, Pak, ember itu dari kulit. Banyak timba di sumur-sumur itu dari kulit. Betul. Genteng itu namanya atap itu dari kulit. Kulit sampai bahkan tempat minum aja gelas itu dari kulit. Ya kulit kalau sudah kering, Pak, ya nggak masalah. Memang dengan air itu ya. Kalau kita maksudnya gimana? Nggak mungkin kita, Pak. Dulu semacam itu. Maka intifa aja dulu. Hanya saja kalau kulit itu dijadikan jatah, bukan upah ya, beda ya. Upah dengan jatah itu bedakan. Siapa yang mau ngambil kulit, Pak? Nah, ada yang mau masak kulit dipotong-potong, dimasukin ke plastik. Pasti orang yang terima ini apa-apaan, ini Riyadhus Shalihin masak kulit begini, siapa yang gitu kan? Pasti mereka ngedumel, nggak mungkin mau, Pak, terima kulit semacam itu. Ya kecuali kulit udah matang, tinggal makan, ya mungkin banyak yang suka. Tapi kalau dikasih begitu dipotong-potong, ya nggak mungkin. Oleh karena hilangnya bukan berarti menjual. Jadi bukan panitia yang jual, bukan pengorban yang jual, tapi ujung-ujungnya dijual juga. Caranya bagaimana? Dibikin jatah dulu itu kulit. Iya, kepala misalnya bikin jatah dulu. Makanya pada saat rapat sebelum Idul Adha sudah tentukan nanti para panitia ya. Kalau ada kepala sapi nanti Bapak ini kulitnya buat jatah. Oh ya baik, saya terima. Ya sudah. Berarti pada Idul Adha kulit itu sudah milik mereka yang sudah diberikan jatah itu. Dari mereka itu sudah dipegang, itu mau diapakan saja, dijual boleh. Akhirnya sepakat dikumpulkan jadi satu. Setelah menjadi jatah itu dijual, Pak. Datanglah, panggillah penjual apapun beli. Ini kadang-kadang sebelum kurban saja itu sudah ada DP, Pak, mau beli kulit. Betul. Akhirnya orang masjid, ya tergantung, Pak. Ini ada yang janji DP banyak, Pak. Yang janji, Pak, yang paling gede aja yang saya ambil. Nah, ya. Tergantung DP-nya yang paling gede yang mana. Nggak bisa semacam itu, Pak. Itu sudah panitia sudah menjual duluan, betul tidak? Panitia itu pengganti pelaksana orang yang korban, ya kan? Karena orang yang korban itu menyerahkan, nggak boleh. Nah ini bahasa di sini ya. Jadi kalau langsung dijualin. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan begini, Pak. Orang korban sapi, korban sapi itu kan 7 ini afdalnya 7 orang, tapi bisa 7 keluarga, sekalipun isi keluarga itu berapapun orangnya. Kalau memang mampunya itu, tapi afdalnya memang betul 7 orang itu. Kemudian atau 7 kolektif, 7 bagian. Ada yang lebih dari 7, Pak. Ini yang sekarang lebih dulu. Jadi sapi yang terakhirnya ternyata kolektifnya 9 orang. Akhirnya 9 ini kumpulkan jadi satu, beli sapi cukup besar. Karena
7. Jadi bagaimana? Tetap 7 bagian, ya yang 2-nya beli kambing. Selama ini begitu kan? Ya selama ini kan sudah biasa semacam itu. Atau sebaliknya, terakhir cuma dapat 5 orang atau 7 orang atau 6 orang, kurang 1 atau kurang 2, dicariin gak dapat. Idul Adha sudah dekat, sapi-sapi sudah hampir laku semuanya, harus segera itu. Ya tidak apa-apa kalau 5 orang ini bisa cukup beli 1 sapi, nggak mesti 7. Jadi 7 itu bukan wajib. Ya wajib 7, tidak begitu Pak. Berarti kalau 5 nggak bisa dong? Enggak. Mau 5, mau 4, bahkan 1 orang 1 sapi boleh nggak? Iya boleh. Apalagi 5 ya nggak masalah. Iya. Lalu misalnya panitia tidak enak karena ada 5 bagian, belum nyampe ini beli sapi ini, ya kemudian mau minta kepada 5 ini supaya tambahin masing-masing itu supaya dapat sapi yang bagus, nggak enak itu panitia itu. Ya malah ada yang pesan, Pak saya bisanya segini Pak, saya nggak bakal bisa nambahin lagi Pak. Nah, nggak enak mau mintanya kalau udah ada pesan begitu. Akhirnya ya diambilkan dari kas masjid, atau mungkin ya patungan lagi semua siapa kaum muslimin. Ya silakan. Kalau memang itu ya direstui, diizinkan oleh kaum muslimin sekitarnya itu silakan saja. Nah, kenapa? Karena supaya dapat sapi besar itu, Pak. 1. Kemudian ada lagi yang bertanya bagaimana di sekolah sekelas itu kadang-kadang patungan, bahkan ada tabungan kurban itu selama 1 tahun, iya kan? Murid itu sekelas 40 orang. Nah ini beberapa hilaf bisa dilakukan. Andai kata dilakukan memang kurban atas nama kelas sekian sekolah ini, silakan. Lihat itu tadi imam itu untuk kaum muslimin berapa banyak itu, betul tidak? Masih bisa. Jadi kalau begitu bukan 7 orang, itu 40 orang. Tapi sedikit-sedikit, berarti bukan korban. Enggak Pak. Lihat itu kaum muslimin tadi berapa orang itu. Kalau seorang wali, betul tidak? Seorang pemimpin, itu berapa orang kaum muslimin yang diniatkan kaum muslimin sekian banyaknya. Nah ya, asal disembelih dia hari-hari kurban, la'alla shawab itu kurban. Dan andai kata itu tidak jatuh kurban, kita tidak ada salah. Salahnya di mana coba? Nah, jatuhnya sedekah Pak, ada pahalanya. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, kalau 1 sapi ya dari 7 bagian itu ada 1 diniatkan akikah. Kadang-kadang lihat ya, karena di bulan Dzulhijjah itu kurban, tidak semuanya kambing datang itu kurban, ada yang akikah. Silakan. Betul, memang afdalnya itu ada yang mengatakan syataini 'anil ghulam wa syatun fil jariyati li dhahiris sunnah. Kalau kita lihat dhahirus sunnah itu tetap kambing. Ya, akikah itu kambing. Tapi masih ada pendapat Pak di sini, wal asah annal badanata wal baqarata afdalu minal ghanam. Orang akikah unta badana ya atau sapi ini akikah, ini babnya akikah Pak ya. Bukan bab kurban ya. Ya. Akikahnya dengan unta, akikahnya dengan sapi. Boleh tidak? Oh, afdal. Iya, di sini awal ashabul anal badan atau wal baqarata afdalu minal ghanam. Lebih afdal daripada kambing. Ya, di sini. Jadi kalau ada orang banyak duitnya, ya, kemudian punya cucu pertama sekian lama diharapkan lahirnya cucu tidak ada, masya Allah, dia akhirnya akikahnya bukan sapi, bukan kambing, tapi sapi, masya Allah, silakan. Sehingga nisbat atau kiasan kepada pendapat ini boleh ada orang kurban 6 orang ini 6 bagian niat kurban, yang 1 akikah, boleh silakan saja. Cuma tetap ada pendapatnya lagi, wakilah balil ghanam afdal ani syataini fil ghulam wa syatun fil jariyah. Ya kalau memang bisa ya kambing saja
Artinya kalau beli kambing korbannya lain. Tapi kalau memang adanya cuma itu harus mau dibeli sapi, Pak, tetap gugur itu kewajiban akikatnya. Ya, insyaallah ya. La'alla shawab demikian. Ini kitab yang saya baca ini Kifayatul Akhyar. Ya, jilid 2. Jilid 2-nya. Ya. Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, ya. Ini Syafi'iyah, ini ulama-ulama Syafi'iyah ini, Pak. Jadi ini sudah masuk waktu Isya. Ya, Pak. Tinggal pelaksanaannya. Jadi mari kita lebih semangat lagi karena Nabi SAW merayu kita dengan kurban itu luar biasa. Coba bayangkan satu bulu itu satu kebaikan, Pak. Berapa banyak yang akan diberikan Allah? Kebaikannya berapa banyak? Kira-kira bulu kambing berapa banyak? Nah, ya kali aja ada yang mau hitung bulu kambing itu ya. Coba, kan ini dirayu oleh Nabi SAW. Mau tidak punya kendaraan di akhirat lagi, dan kita pasti perjalanannya jauh, 3000 tahun. Coba berjalan 3000 tahun naik kendaraan, insyaallah. Makanya kendaraan akhiratnya besok ini jangan kurus. Udah kambing satu sekeluarga kurus lagi ya, kurang pas itu, Pak. Ya, mestinya yang bagus kalau memang mampu. Kecuali mampunya yang segitu ya sudah. Asal ikhlas karena Allah, taqabbal, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan mundur kita gara-gara aduh ini pas-pasan, ini sebenarnya punya rezeki beli kambing kurus ini apa bismillah. Diberikan oleh Allah dengan ikhlas. Jangan-jangan yang kurus itu lebih besar pahalanya daripada yang mahal puluhan juta itu. Kenapa? Karena kurang takwanya kepada Allah. Karena pamer dan riaknya kepada Allah. Nah itu, Pak. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahir batin, sehat jasmani rohani kita semua. Di bulan Dzulhijjah ini bisa melaksanakan semua syariat-syariat agama kita, perintah-perintah Allah, anjuran-anjuran baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib juga yang sunnah apalagi yang wajib. Semua menjadi amal saleh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha